Sekarang masuk pembahasan Tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi sebagai keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Dilakukannya tayamum yaitu yang pertama karena sakit, yang kedua karena sedang dalam perjalanan, yang ketiga karena tidak ada air dan tidak menemukan air. pertama karena sakit. Kalau dia kena air, sakitnya bertambah atau lambat sembuhnya. Menurut dokter atau dukun yang telah berpengalaman tentang penyakit serupa itu. Kata dokter, jangan kena air ya Bu. Nanti kok kena air gimana dokter? Mati. Tak boleh dia kena air, maka dia bertayamum. Dalam perjalanan tak ada air, di gurun pasir, maka dia Tayamum. 3. Karena tidak ada air. Tak ada air. Fa in kuntum marda, kalau kalian sakit, au ala safarin musafir, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau kalian dari tempat buang air, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, tak ada air, fatayammamu, bertayamumlah kamu, sa'idan dengan tanah, thayyiban yang suci, tapi tidak macam wudu, wamsahu biwujuhikum, basuh, sapulah muka kamu, wa aidikum min, dan tangan, muka dan tangan saja. Syarat tayamum pertama sudah masuk waktu sholat, yang kedua sudah mencari air tetapi tidak ada kecuali untuk orang yang sakit yang tidak boleh terkena air, yang ketiga tanah yang suci, yang keempat membersihkan najis terlebih dahulu. Wudu sekarang dipakai untuk sholat zuhur, boleh? Boleh. Kalau tayamum sekarang? Tidak. Kau kenapa kau gini-gini kan tanah? Aku tayamum untuk sholat zuhur nanti. Tak bisa. Bertayamum sesudah masuk waktu. Dari Itu sudah masuk. kau dah cari air? Sudah Pak. Di mana kau cari air? Di Google. Cari air keliling. Sudah digali tanah, sudah tak juga ada air. Terus? 3. Ju'ilat lil ardu tayyibatan, dijadikan bagiku bumi yang suci, menyucikan, dan tempat sujud, wa tahuran wa masjidan. Bumi termasuk juga tanah, pasir, batu. Jadi menurut mazhab Maliki boleh bertayamum dengan batu, dengan pasir. Mazhab Syafi'i mesti dengan tanah, debu. Terus? 4. Menghilangkan najis. Berarti sebelum melakukan tayamum itu hendaknya ia membersihkan dari najis. Menurut pendapat sebagian ulama, tetapi menurut pendapat yang lain tidak. Ya, terus. Rukun tayamum ada 4, yang pertama niat, kedua mengusap muka, ketiga mengusap tangan sampai siku, yang keempat tertib. Sekarang praktek tayamum. Kalau dia pakai jam tangan, pakai cincin, dibuka dulu. Karena takut tak kena. Niatnya dipasang waktu bismillah kena anggota yang pertama. Berarti waktu wajah. Niat di hatinya, aku berniat nawaitu tayammum li raf'il hadasil asghari. Kalau dia untuk sholat, kalau dia untuk mandi junub dia, tak ada air, mau sholat maka dia bertayamum. Li raf'il hadasil akbari, untuk melepaskan hadas besar. Hadas besar, hadas kecil. Setelah itu barulah antadrib kaffaika alat turab. Kau pukulkan dua tapak tanganmu ke tanah. Tadrib, pukulkan. Kenapa dipukul? Supaya lengket dia, dipukulkan. Kalau dia tanah, dipukulkan. Setelah dipukulkan, watamfahu, kau hembus, kau tiupkan. Supaya tipis dia. Watamsaha bihima wajhaka, kau usapkan ke mukamu. Waktu mengusap muka itulah bismillahirrahmanirrahim. Waktu bismillah itulah niat. Mulutnya bismillah, niatnya di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali
bukan 3 kali. Jadi bukan debu itu diambil dilepoh-lepoh kan. Pukul, hembus. Debu yang ini dipangkal nih. Yang ini di sini. Jadi kalau dipelankan begini. Slow motion. Ini bukan begini. Gini dia. Ini dipangkal nih. Yang ini dipangkal. Kena semua. Dah, habis itu tangan. Sekali pukul untuk muka, sekali pukul untuk tangan. Debu itu dibagi 3. Debu ini, debu ini, debu ini. Debu ini untuk bagian bawah. Debu tapak tangan ini untuk bagian dalam. Debu yang ini untuk sini. Menyambung. Nampak? Kalau nanti di rumah sakit ada keluarga pasien opname, banyak kabel-kabel di sininya. Kabel darah, kabel impus, kabel apa-apa. Maka pakai mazhab lain. Bukan mazhab Syafi'i. Yang tadi mengatakan boleh sampai pergelangan. Kanan dulu, habis itu sholat. Payah kami bawa tanah ke rumah sakit. Maka pakailah mazhab Syafi'i mesti pakai tanah. Tapi ada yang membolehkan pakai batu. Ada. Mazhab Maliki boleh pakai batu. Sekian pembahasan dan praktek tayamum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.